Kali ini kita akan bahas tentang psikologi panic buying. Ketika di tengah wabah virus corona, orang-orang berbondong-bondong ke supermarket di seluruh dunia, tetapi apakah mereka hanya mempersiapkan atau panik secara tidak rasional? Ini adalah konsekuensi nyata dari pembelian panik, sebuah fenomena yang terjadi dalam menghadapi krisis yang dapat menaikkan harga dan mengambil barang-barang penting dari tangan orang-orang yang paling membutuhkannya, seperti masker wajah untuk petugas kesehatan. Jadi, mengapa orang melakukannya? Para ahli mengatakan jawabannya terletak pada ketakutan akan hal yang tidak diketahui dan percaya bahwa peristiwa dramatis memerlukan respons dramatis. Meskipun dalam hal ini, respon terbaik adalah sesuatu yang biasa seperti mencuci tangan. Nomor satu, kerugian dalam panic buying. Dengan kejadian-kejadian seperti bencana alam yang menjulang, seperti badai atau banjir, orang-orang selalu mempersediakan dengan persediaan khusus untuk darurat. Rasional untuk mempersiapkan sesuatu yang buruk seperti akan terjadi. Penimbunan yang tidak rasional juga dapat menyebabkan harga menjulang tinggi. Jika harga gulungan kertas toilet naik 3 kali lipat, itu dipandang sebagai komoditas yang langka untuk diperoleh, yang dapat menyebabkan kecemasan. Psikologi panic buying. Ada perbedaan yang jelas antara persiapan bencana dan pembelian panik atau panic buying. Dalam kasus badai atau banjir, kebanyakan orang memiliki gagasan yang adil tentang barang-barang yang mungkin mereka butuhkan jika terjadi pemadaman listrik atau kekurangan air. Tetapi karena tidak jelas pada tahap ini apa efek yang akan dimiliki COVID-19, ada banyak ketidakpastian yang mendorong pengeluaran ini. Pembelian panik didorong oleh kecemasan dan keinginan untuk berusaha keras memadamkan ketakutan itu, seperti antrian berjam-jam atau membeli jauh lebih banyak dari yang kita butuhkan. Pembelian panik membantu orang merasa mengendalikan situasi. Dalam keadaan seperti ini, orang merasa perlu untuk melakukan sesuatu yang sebanding dengan apa yang mereka anggap sebagai tingkat krisis. Kita tahu bahwa mencuci tangan dan mempraktikkan kebersihan batuk adalah hal yang perlu kita lakukan saat ini. Nomor 3, reaksi alam. Beberapa peneliti berpikir label panik yang digunakan bisa sedikit menyesatkan dan bahwa panik yang sebenarnya jarang terjadi disediakan untuk situasi di mana kematian akan segera terjadi. Panik adalah keadaan subjektif, emosional, dan sebagian besar yang dapat kita amati adalah perilaku yang bisa kita simpulkan dari pembelian adalah pemilihan waktunya, sehingga bisa terlihat panik meskipun sudah dipikirkan dengan baik. Untuk menghadapi ancaman yang tidak diketahui, orang menggunakan apa yang sudah mereka ketahui tentang ancaman yang tampaknya serupa. Jika kita dapat mengatasi ketakutan dan ketidakpastian publik, kita berpotensi mengurangi kepanikan dan pembelian di saat-saat terakhir. Nomor 4, alternatif untuk panic buying. Penting untuk selalu mengingat kebutuhan semua orang karena jenis-jenis acara ini terbuka. Siapkan apa yang kita dan keluarga butuhkan, tetapi hindari keinginan untuk menimbun persediaan. Karena ketika panic buying, individu dilakukan bersama-sama, itulah yang dapat menyebabkan harga mencungkil atau persediaan rendah untuk individu berisiko tinggi yang membutuhkan hal-hal seperti masker wajah daripada populasi umum.